love me like you do. Love, love, love me like you do. Touch me like you do. Touch me like you do. Dalam mitologi Yunani kuno disebutkan bahwa Perseus putra Zeus berhasil mengalahkan monster Kraken. Atas keberaniannya itu, Dewa Zeus menawarkan tempat untuk memerintah bersamanya. Namun Perseus menolak dan lebih memilih menjadi manusia biasa. Bahkan ketika istrinya meninggal pun, Perseus tetap tidak mau menggunakan hak istimewanya. Inilah jalan hidup Perseus, sang manusia setengah dewa, dan selamat menyaksikan. Suatu ketika kehidupan Perseus dan anaknya yang bernama Helios sedikit terusik, karena pada suatu malam Dewa Zeus bertandang ke tempat Perseus untuk meminta bantuan membangun kembali tembok Tartarus yang telah runtuh. Namun Perseus menolaknya dengan alasan tidak mau meninggalkan anaknya seorang diri. Mendapati penolakan Perseus, Dewa Zeus pergi dengan perasaan sedikit kecewa. Malam semakin larut dan Perseus pun tertidur. Dalam tidurnya Perseus mimpi sangat mengerikan. Mimpi yang kemudian hari menjadi kenyataan dan merubah jalan hidupnya. Sementara itu di tempat lain, Dewa Zeus bersama Ares dan Poseidon menemui Dewa Hades. Tujuan dari pertemuan itu untuk menyatukan kekuatan mereka. Kekuatan gabungan untuk menghalau kekuatan dari Kronos yang sangat mengerikan. Saat sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba Dewa Zeus diserang oleh Ares dan Hades. Dalam pergumulannya, Dewa Poseidon kalah dan melarikan diri, sedangkan Dewa Zeus ditawan dan senjata petirnya dirampas oleh Ares. Rupanya Ares dan Hades berkhianat karena terpikat oleh tawaran Kronos, sebuah tawaran untuk hidup abadi. Mimpi Perseus benar-benar terjadi. Monster Chimera berhamburan menyerang desanya. Demi menjaga gengsi sebagai anak keturunan dewa, dengan bermodalkan pedang pemberian Dewa Zeus, dihantamlah monster Chimera hingga tumbang. Melihat kondisi desanya yang hancur berantakan akibat serangan monster Chimera, Perseus sadar bahwa pilihan yang telah diambil selama ini itu salah. Sebuah pilihan untuk menghindari takdir sebagai seorang pahlawan. Dengan ditemani Helios sang anak, Perseus bergegas pergi ke kuil untuk berdoa dan memohon kepada ayahnya. Saat Perseus berdoa, tiba-tiba muncullah Dewa Poseidon dalam keadaan luka parah. Sebelum tewas, Dewa Poseidon menitipkan senjata Trisulanya kepada Perseus. Trisula itu adalah salah satu dari bagian tombak Trium yang bisa digunakan untuk mengalahkan Kronos. Dan tugas Perseus sekarang adalah mengumpulkan senjata petir milik Dewa Zeus dan garpu milik Dewa Hades, agar bisa digabungkan menjadi tombak Trium seperti yang telah dimaksudkan. Berangkat dari saran Poseidon, Perseus terbang menemui Agenor dan Ratu Andromeda. Untuk diketahui, Agenor adalah anak keturunan dewa sama seperti halnya dengan Perseus. Setelah terjadi obrolan yang berbelit-belit, akhirnya disepakati. Agenor bersedia mengantarkan Perseus ke sebuah pulau terpencil di tengah lautan yang luas, dan nama tempat itu adalah Valen One.
Dengan segera Perseus, Ratu Andromeda, dan Agenor berlayar menuju Pulau Valenwan dengan dikawal beberapa prajurit pilihan.